Pada tahap pemeriksaan, jaksa penuntut umum menjelaskan secara langsung kepada auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dijelaskan kepada ahli, saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan pabrik Marine Fuel Oil (MFO) yang bersumber dari dana penyertaan modal tahun 2016 PT Bumi Siak Pusako. Dalam penjelasan tersebut, jaksa secara eksplisit menyampaikan bukti JPU nomor 100, yaitu Akta RUPS Luar Biasa PT BSP tanggal 25 Januari 2018, nomor 22 yang dituangkan dalam Akta Notaris Tito Utoyo, SH. Dokumen tersebut menyatakan bahwa RUPS menyetujui penyertaan tambahan modal kepada PT ZES sebesar Rp6.175.600.000, menyatakan total komposisi saham PT BSP Zapin di PT ZES mencapai 74,84%, menyetujui pinjaman perbankan Rp20.198.000.000 dengan jaminan corporate guarantee dari PT BSP. Namun, fakta hukum yang telah disampaikan ini tidak dicantumkan dalam daftar atau pertimbangan dokumen pendukung auditor. Bahkan, dalam berita acara pemeriksaan, auditor BPKP justru menyatakan pengalihan dana pembangunan pabrik MFO PT BSP Zapin kepada anak perusahaan yaitu PT ZES tidak melalui RUPS PT BSP. Inilah awal dari rekayasa sistemik dalam kasus ini. Ketika bukti resmi yang telah ditunjukkan kepada auditor dihilangkan dari catatan resmi, maka hasil perhitungan, pendapat, dan seluruh bangunan audit menjadi tidak hanya cacat, tetapi juga berbahaya secara hukum. Setelah auditor BPKP menyatakan dalam BAP-nya bahwa pengalihan dana pembangunan pabrik MFO PT BSP Zapin kepada anak perusahaan yaitu PT ZES tidak melalui RUPS PT BSP, maka kesimpulan keliru tersebut direproduksi langsung oleh jaksa penuntut umum ke dalam surat dakwaan. Dalam rumusan dakwaan, jaksa menyatakan bahwa selanjutnya, tanpa adanya persetujuan RUPS PT BSP sebagai pemilik modal, terdakwa selaku Direktur PT BSP Zapin memerintahkan saksi Pintano Petri untuk menyetorkan penyertaan modal kepada PT ZES secara bertahap, disertai rincian waktu dan jumlah setoran, yakni 22 Mei 2017 sebesar Rp1.500.000.000, 8 November 2017 sebesar Rp500.000.000, 13 Maret 2018 sebesar Rp6.175.600.000. Padahal, fakta hukum yang telah disampaikan jaksa sendiri kepada auditor, yaitu Akta RUPS LB nomor 22 tanggal 25 Januari 2018, secara tegas menyatakan bahwa penyertaan modal kepada PT ZES telah disetujui dalam forum RUPS resmi, bahwa pengiriman dana merupakan bagian dari mandat pemegang saham. Namun, seluruh muatan legal tersebut dihapus dari struktur dakwaan. Kesimpulan auditor yang tidak mencantumkan bukti sah justru menjadi pondasi dakwaan terhadap terdakwa. Maka sejak awal, dakwaan telah dibangun bukan di atas fakta hukum, tetapi di atas asumsi yang salah. Ketika perkara memasuki ranah persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru seharusnya memeriksa, menguji, dan menilai seluruh bukti secara objektif. Namun, putusan justru menyalin narasi yang telah terdistorsi dari BAP auditor dan dakwaan JPU. Pada halaman 340 putusan, Hakim menyatakan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2017, penyertaan modal yang sudah disetorkan oleh PT BSP kepada PT BSP Zapin sebesar Rp2 miliar dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kebutuhan tambahan modal sebesar Rp6.1756. Lalu, pada halaman 342, Hakim menyimpulkan, dilakukan pengiriman dana dari PT BSP ke PT BSP Zapin dan dari PT BSP Zapin ke PT ZS tanpa ada persetujuan RUPS PT BSP.
Dan pada halaman 350 sampai 351, Hakim menyatakan, penyertaan modal tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.175.600.000 yang digunakan untuk pembangunan usaha di luar tujuan awal. Ironisnya, Majelis Hakim juga mencantumkan pengakuan bahwa mereka tidak sependapat dengan LHP BPKP, namun tetap menjadikan angka total loss dari LHP sebagai dasar penilaian kerugian. Majelis tidak sependapat dengan LHP BPKP, namun berdasarkan fakta persidangan, kerugian negara yang nyata ditetapkan sebesar 7,2140462. Padahal, fakta hukum menyatakan, RUPS tanggal 25 Januari 2018 menyetujui seluruh penyertaan modal. LHP BPKP tidak masuk dalam daftar alat bukti JPU. LHP juga tidak pernah ditetapkan sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Maka, dalam putusan ini, bukti yang sah diabaikan dan opini auditor yang tidak sah justru dijadikan dasar untuk menghukum. Sebuah pelanggaran terang terhadap prinsip hukum acara pidana dan pembelokan serius terhadap asas pembuktian. Dalam sistem peradilan pidana, alat bukti harus diuji dan ditetapkan secara sah melalui proses persidangan. Namun dalam perkara ini, laporan hasil pemeriksaan LHP BPKP menjadi satu-satunya rujukan angka kerugian negara, padahal status hukumnya cacat sejak awal. Faktanya, LHP BPKP tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar alat bukti oleh jaksa penuntut umum, tidak pernah ditetapkan sebagai alat bukti dalam persidangan, tidak pernah diuji silang melalui konfrontasi dengan bukti lain maupun saksi ahli di bawah sumpah. Namun, isi LHP tetap digunakan oleh hakim untuk menilai besaran kerugian negara secara substansial. Bahkan auditor BPKP sendiri dalam berita acara pemeriksaan menyatakan, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka segala tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara termasuk tindak pidana korupsi. Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 25 per PUU 14/2016 telah menyatakan bahwa kata dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka jelas, logika hukum auditor telah kedaluarsa dan bertentangan dengan konstitusi. Menggunakan LHP yang tidak sah sebagai dasar vonis, sama saja menjadikan auditor sebagai hakim bayangan. Dan ketika opini auditor melampaui kekuatan bukti, maka yang runtuh bukan hanya keadilan, tapi seluruh fondasi peradilan pidana. Dalam putusan banding, Pengadilan Tinggi Riau seharusnya melakukan koreksi terhadap kekeliruan hukum tingkat pertama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kontradiksi dibiarkan dan kesalahan logika hukum dikukuhkan dalam putusan. Pada halaman 54, Majelis Hakim PT menyatakan, meskipun keberadaan PT ZS didirikan tanpa adanya persetujuan RUPS, ternyata PT BSP selaku pemilik modal melalui saksi Pintano Petri telah diperintahkan oleh terdakwa untuk menyetorkan penyerahan modal kepada PT ZES secara bertahap dengan total Rp8.175.600.000. Pada halaman 56, Majelis menambahkan, dana tersebut telah dipergunakan untuk pengurusan perizinan dan kegiatan pembangunan pabrik MFO sebesar Rp961.553.138. Namun, meskipun tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa menerima dana, hakim tetap menyimpulkan, karena uang tersebut telah digunakan, terdakwa secara tidak sah, maka harus dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, PT menyatakan, dana dari PT BSP yang diterima PT ZES harus dikurangi dengan pengembalian investasi dari PT IMK senilai Rp1.565.200.000. Dengan demikian,
total kerugian negara versi hakim banding menjadi rupiah 5,648.846.862. Tapi ini menghadirkan satu masalah besar. Hakim mengakui dana digunakan sesuai peruntukan. Sebagian telah dikembalikan, tidak ada bukti aliran ke terdakwa, namun tetap memvonis terdakwa bertanggung jawab pribadi. Ini bukan pertimbangan hukum, ini kontradiksi yuridis yang dipaksakan. Dan kontradiksi ini bukan hanya melemahkan logika hukum, tapi juga memperkuat fakta bahwa sejak awal perkara ini dibangun bukan atas dasar pelanggaran, tetapi atas dasar pengabaian bukti sah dan manipulasi opini.